Vinicius dimasukkan oleh Carlo Ancelotti untuk menggantikan Arda Güler setelah Madrid tertinggal. Dia langsung mengubah jalannya pertandingan. Vinicius memberikan assist untuk gol pembalik keadaan dengan umpan kepada Rodrigo, lalu mencetak gol ketiga setelah menerima umpan dari Mbappe. Vinicius memiliki sesuatu yang sangat bagus. Dengan kualitasnya, tentu saja dia adalah pemain starter. Namun, dia juga bisa masuk dari bangku cadangan, bermain selama 30 menit, dan menghancurkan lawan, kata Roncero. Harus diakui MU memang bermain baik di pertandingan kontra Crystal Palace. Taktik Ten Hag berjalan dengan mulus. Setan merah berhasil mengepung tim lawan. Persoalannya, gempuran MU tidak membuahkan hasil. Jelas mengecewakan, apalagi melihat penampilan mereka di babak pertama yang sangat dominan. Saya kira kami bermain sangat baik dan mengontrol pertandingan sepenuhnya. Baik saat membawa bola maupun tidak membawa bola. Kami bermain sangat baik, kata Ten Hag. Satu-satunya masalah ada di kotak penalti dan sayangnya, pertandingan selalu ditentukan di kotak penalti. Manajer Liverpool, Arne Slot mengakui bahwa ia ingin Martin Zubimendi menjadi bagian dari skuadnya musim ini. Liverpool pernah menerima tawaran sebesar 60 juta euro dari Real Sociedad, tetapi Zubimendi menolak kepindahan ke Merseyside. Slot mengakui bahwa ia akan senang jika gelandang Spanyol itu masuk dalam skuadnya. Jika saya bisa membeli Martin Zubimendi, mungkin saya bisa melakukan rotasi lebih banyak dan media akan lebih senang dengan hal itu, katanya. Robert Lewandowski yang kini berusia 36 tahun, telah mencetak 4 gol dalam 6 pertandingan di La Liga dan Liga Champions musim ini, namun Barcelona kini mulai mempertimbangkan sejumlah nama yang bisa menggantikan Lewandowski dalam beberapa tahun ke depan. Menurut laporan dari Sport, ada 3 kandidat utama yang masuk radar Barcelona. Salah satu nama yang paling santer disebut adalah Erling Haaland. Pemain bintang Manchester City ini masih terikat kontrak hingga 2027, dan memiliki gaji fantastis lebih dari 340 miliar rupiah per tahun, yang menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Premier League. Meskipun Bruno Fernandes berhasil membawa Setan Merah meraih kemenangan di Piala FA melawan Manchester City pada akhir musim lalu, kontribusi individunya pada awal musim baru ini dianggap mengecewakan. Dalam 5 pertandingan Premier League terakhir, pemain internasional Portugal itu hanya mampu mencatatkan 1 assist. Statistik menunjukkan bahwa Bruno Fernandes mengalami kesulitan dalam mempertahankan penguasaan bola. Data terbaru menyebutkan bahwa gelandang asal Portugal tersebut kehilangan bola lebih sering daripada pemain lainnya di Premier League. Dalam 34 kesempatan, dia tercatat kehilangan bola, yang berarti rata-rata hampir 7 kali per pertandingan. Ini adalah angka yang mengkhawatirkan, terutama untuk seorang pemain dengan peran sentral di lini tengah. Chelsea menunjukkan progres di awal musim ini. Sempat kalah secara mengejutkan oleh Servette di leg kedua playoff UEFA Conference League, The Blues kembali ke jalur positif. Dimulai dari imbang dengan Crystal Palace, Chelsea kemudian menang dalam lanjutan Liga Inggris. 2 gol Nicholas Jackson dan gol Cole Palmer mengangkat Chelsea sementara ke posisi 4 Liga Inggris. Namun Enzo Maresca menyadari Chelsea masih meninggalkan banyak ruang perbaikan. Dari laga semalam saja, timnya menghadapi lebih banyak ancaman daripada mengancam lawan. Menurut laporan dari Vichages, Chelsea telah mengidentifikasi Disasi sebagai salah satu pemain yang siap mereka lepas pada bursa transfer Januari mendatang. The Blues siap menjual pemain yang dibeli seharga 45 juta euro lebih dari 12 bulan yang lalu ini, tetapi tampaknya ia tidak akan mencapai angka tersebut. Pemilik Chelsea, Todd Boehly dan Clearlake Capital, dikabarkan puas dengan cara mereka mengurangi jumlah pemain dan biaya gaji pada jendela transfer terakhir. Namun, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, dan melepas pemain seperti Disasi akan membantu The Blues mematuhi peraturan keuangan yang berlaku. Tawaran sekitar 35 juta euro di bulan Januari yang bisa memastikan Chelsea tidak mengalami kerugian atas mantan pemain AS Monaco tersebut. Di Madrid musim ini, Endrick belum pernah menjadi starter. Dia sudah bermain sebanyak 6 kali dengan sumbangan 2 gol. Kontribusi terbaru Endrick adalah menjadi penyebab diberinya hadiah penalti saat Madrid memetik kemenangan 4-1 atas Espanyol. Endrick baru bermain pada menit ke-84 dalam laga itu. Dia menggantikan Rodrigo. Endrick dilanggar di kotak penalti pada menit ke-90. Ancelotti ditanya pewarta mengenai peluang untuk memainkan Endrick dari awal. Dia pun meminta pemain 18 tahun itu agar bersabar. Manchester City menghadapi ancaman serius, termasuk kemungkinan dikeluarkan dari Premier League, pengurangan poin, hingga denda dalam jumlah besar.
Manajer The Citizens Pep Guardiola, di tengah persiapan menghadapi Arsenal di Etihad Stadium, membuat komentar yang memperkuat ketegangan antara City dan rival mereka. Dalam pernyataannya, Guardiola menegaskan bahwa dia selalu siap membela klub yang dia pimpin, terutama dalam situasi modern seperti ini. Menurutnya, ada keinginan dari banyak pihak untuk melihat Manchester City tidak hanya terdegradasi, tetapi benar-benar lenyap dari kompetisi sepak bola Inggris. Setelah kepindahannya ke Brentford pada musim panas 2023, Van den Berg mengungkapkan perasaannya yang tidak puas selama di Anfield. Dalam wawancara dengan The Telegraph, dia menyatakan bahwa dia merasa tidak mendapat perhatian yang cukup dari klub dan yakin dirinya telah siap tampil di tim utama pada 2021. Meski menyadari bahwa menggeser pemain seperti Virgil van Dijk, Joel Matip, atau Ibrahima Konate bukan hal mudah, dia merasa pantas mendapatkan kesempatan lebih besar sebagai cadangan. Namun, hal itu tidak terjadi, dan dia memutuskan untuk meninggalkan klub. Dia menilai ini sebagai perlakuan yang tidak adil dan membuatnya semakin kecewa dengan klub yang dia bela. Menurut laporan Fichajes, Chelsea saat ini sangat tertarik mengamankan Gyökeres untuk memperkuat lini serang mereka. Ini disebabkan sang striker sudah menunjukkan performa yang ciamik sejak musim lalu. Ia sukses mengemas lebih dari 40 gol bersama Sporting Lisbon di musim kemarin. Laporan yang sama mengklaim bahwa pemandu bakat Chelsea dikabarkan terkesan dengan penampilan sang striker. Jadi mereka bakal merekomendasikan sang striker untuk diangkut. Namun Chelsea harus siap keluar uang banyak untuk merekrut Gyökeres. Striker 26 tahun itu dikabarkan memiliki klausul rilis senilai 85 juta euro, dan Sporting Lisbon ogah menurunkan harga itu. Menurut Fichajes, Robert Lewandowski memiliki kesempatan untuk pindah ke Arab Saudi, dengan gaji yang sangat besar, lebih dari 60 juta euro per musim. Itu akan menjadi peningkatan yang cukup besar bagi pemain Polandia tersebut, dibandingkan dengan apa yang diperolehnya di Barcelona saat ini. Namun, pemain asal Polandia itu memilih untuk tetap di Catalonia, bertekad untuk kembali ke performa terbaiknya di bawah kepemimpinan pelatih baru Hansi Flick. Flick patut dipuji karena pelatih Jerman itu tidak kehilangan kepercayaannya pada Lewandowski, meskipun usianya sudah lanjut dan performanya tidak konsisten di bawah asuhan Xavi. Reece James telah menjadi bagian penting Chelsea sejak debutnya di tim utama pada musim 2019-2020. Namun, rangkaian cedera yang sering menghantui karirnya membuat situasinya di Chelsea saat ini cukup rumit. Sejak memulai debutnya, James telah bermain dalam 158 pertandingan bersama Chelsea, menyumbangkan 11 gol dan 22 assist. Real Madrid tampaknya tertarik untuk memanfaatkan situasi ini. Menurut laporan dari Fichajes, Carlo Ancelotti dan manajemen Real Madrid tidak khawatir dengan riwayat cedera yang dialami James. Mereka melihat peluang untuk mendapatkan pemain bertalenta dengan harga lebih murah. Martin Odegaard mengalami cedera saat bermain untuk timnas Norwegia pada jeda internasional bulan September. Setelah kembali ke London, sang playmaker terlihat menggunakan krup dan mengenakan pelindung kaki, serta absen dalam kemenangan melawan Tottenham Hotspur pada akhir pekan lalu. Meski Arsenal sempat bungkam terkait parahnya cedera sang kapten, Mikel Arteta akhirnya memberikan kabar yang kurang menggembirakan. Ia mengungkapkan bahwa Odegaard kemungkinan akan absen untuk waktu yang cukup lama setelah hasil pemeriksaan menunjukkan kerusakan signifikan pada ligamen pergelangan kakinya. Persidangan kasus dugaan pelanggaran peraturan finansial Manchester City, yang meliputi hingga 130 dakwaan, akhirnya dibuka. Vonis atau putusan belum akan dijatuhkan setidaknya sampai beberapa bulan ke depan. Dan saga ini bakal terulur lebih lama lagi, andai terjadi naik banding. Daily Telegraph mengklaim situasi sepak bola Inggris bisa chaos jika City dijatuhi hukuman terberat. Laporan lain juga menyebutkan bahwa klub-klub rival merasa hukuman 1 kali pengurangan poin tak cukup berat untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan City, dan dikeluarkan dari Liga Primer Inggris menjadi salah satu langkah yang mungkin dipertimbangkan. Barcelona berhasil membantai tuan rumah Villarreal dengan skor telak 5-1 dalam laga Jornada 6 La Liga 2024-2025 yang digelar di Estadio de la Ceramica. Robert Lewandowski dan Raphinha menjadi bintang kemenangan Barca dengan masing-masing mencetak 2 gol, 1 gol lainnya dicetak Pablo Torre. Villarreal sempat memperkecil skor berkat gol Ayoze Perez. Berkat hasil ini, Barca pun semakin kokoh bertengger di puncak klasemen dengan raihan poin sempurna 18 dari 6 laga. Sementara itu, Villarreal menduduki peringkat kelima dengan poin 11.
AS Roma sukses mengandaskan Udinese dengan skor telak 3-0 dalam laga Giornata 5 Serie A 2024-2025 yang digelar di Olimpico. Ini merupakan laga debut Ivan Juric menangani Roma usai ditunjuk menggantikan Daniel De Rossi. Roma menang berkat gol-gol yang dicetak Artem Dovbyk, eksekusi penalti Paulo Dybala, dan aksi Tommaso Baldanzi. Berkat hasil ini, Roma berhak naik ke peringkat 9 klasemen dengan poin 6. Sementara itu, Udinese harus puas menduduki posisi ketiga dengan poin 10. Manchester City secara dramatis menahan imbang Arsenal di laga pekan kelima Premier League 2024-2025 di Etihad Stadium. Awalnya duel berlangsung seru karena kedua tim saling adu serangan. Namun setelah Leandro Trossard di kartu merah, Arsenal bertahan total dari gempuran Manchester City. Gol Manchester City dicetak oleh Erling Haaland dan John Stones. Sementara itu gol Arsenal dipersembahkan Ricardo Calafiori dan Gabriel Magalhaes. Hasil ini membuat Manchester City mengemas 13 poin dari 5 laga, dan berada di pucuk klasemen Liga Inggris 2024-2025. Di sisi lain Arsenal ada di posisi ketiga dengan koleksi 11 poin dari jumlah laga yang sama. AC Milan sukses membungkam Inter Milan dengan skor 2-1 dalam laga Giornata 5 Serie A 2024-2025. Bertajuk Derby della Madonnina yang digelar di Giuseppe Meazza. Gol Christian Pulisic bisa disamakan oleh Federico Di Marco. Milan sukses memastikan kemenangan berkat gol Matteo Gabbia di menit-menit akhir babak kedua. Berkat hasil ini, Milan berhak naik ke peringkat 7 klasemen dengan perolehan poin 8. Raihan ini sama persis dengan poin milik Inter yang kini duduk di peringkat 6.